pagi kepada Pak Hakim Penilai dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan keadilan semu mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saya Ivan Dwi Anugrah sebagai penasihat hukum 3. Saya Muhammad Prabowo Rizky sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Niken Kalmalika sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Muhammad Fadli Nurdonatama sebagai jaksa penuntut umum 3. Saya Cikarang Nanda sebagai hakim anggota 2. Saya Riza Muhammad sebagai penuntut 2. Saya Lestiana sebagai hakim anggota 1. Saya Gabriela Wisnu Siahaan sebagai penasihat hukum 1. Saya Farendika sebagai penasihat umum 2. Saya Ibrina Divan sebagai terdakwa. Saya Masyari Rifai Malasi sebagai calon malai ahli antropologi. Saya Fenir Salifan Nitra sebagai Rambe ahli pidana. Saya Rita Juniska sebagai ahli psikologi. Saya Anissa Sandra Gunawan sebagai Sandra Gunawan ahli forensik. Saya Latima Syara Lydia sebagai saksi Sri Setianingsih. Saya Fatimah Desani Amalia sebagai saksi dari Sution. Saya Abidjaman Kurnia sebagai saksi Rosali Cahyadi. Saya Nurul Tulisani sebagai saksi Aisyah Kartika Sari. Saya Muhammad Yusuf Rasidi sebagai panitera pengadil. Selamat menyaksikan. Tata tertib sidang nomor register perkara 118-D/2012-PN JKT-TIM. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus minta izin terlebih dahulu pada ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah ketua sidang beri peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin diharap berdiri. Semuanya, sidang akan dimulai. Majelis hakim diperintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati persidangan serta mentaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada para pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, merekam atau meliput selama persidangan, di sini majelis hakim silakan, namun jangan merekam tampilannya. Silakan dipahami semuanya.
Ahli keras siap? Siapa yang mulai? Penuntut siap? Siap yang mulia. Tangan Anda siap ya? Siap yang mulia. Mas Rum siap? Kami siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor sekarang 118-B/2012-PMJKT-TM atas nama terdakwa Suyati binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk silakan menyaksikan terdakwa dalam ruang persidangan. Tugas telah menghadirkan terdakwa Suyati binti Qadirun ke dalam ruang persidangan. Terdakwa hadir yang mulia. Baik, berdasarkan baik tempat, saudara silakan duduk. Baik, saudara siap? Siap untuk persidangan ini ya? Baik, sini Mas Hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara jawab dengan jelas dan benar. Baik. Nama saudara? Suyati binti Qadirun. Tempat tanggal lahir? Tanggal 28 Oktober 1975. Baik, di sekitar tempat bahasa Indonesia betul ya? Nama saudara? Jalan Kereta 1, RT 09, RW 01, Balai Kambang, Kampung Jati, Jakarta Timur. Nama saudara? Selamat. Pekerjaan? Di rumah tangga. Baik. Di sini menurut data pemeriksaan, saudara telah didakwa dengan pidana penjara maksimal lebih dari 15 tahun. Menurut pasal 56 KUHP, saudara di sini wajib didampingi oleh penasihat hukum. Benar itu penasihat hukum saudara? Betul, Pak. Baik, penasihat hukum telah maju ke depan untuk memberikan fakta-fakta setelah suatu kuasa khususnya. Silakan untuk dan terdakwa telah maju ke depan untuk memeriksa. Silakan. Baik, suatu kuasa khusus dari saudara Syarni pada Gabriela, Ivan dan saudara Ivan ya? Iya, baik, tunggu dengan kita. Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum ya. Surat terdakwa dan penasihat hukum sudah berpasangkan surat dakwaan serta telah mengajukan perkaranya. Baik, meskipun saudara di sini Mas Hakim tetap harus perintahkan kepada saudara terdakwa dan penuntut umum untuk menghadiri saudara penuntut umum dalam membacakan surat dakwaannya. Dipahami? Baik, penuntut umum silakan bacakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk peradilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan nomor PDM dan seterusnya, identitas terdakwa dengan dibacakan, penahanan dan seterusnya. Dakwaan primer bahwa yang terdakwa sudah mengikuti order pertama 14 November 2011 sekitar pukul 14.30 Indonesia Barat atau sudah tidaknya pada waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Jalan Dengan 1, Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Keramat, Jakarta Timur, bertempat atau tidaknya di suatu wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekerasan dalam hidup rumah tangga dan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, yaitu Ismail bin Syaifuddin, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa setelah bicara dengan korban terbangun dari tidurnya mendapati korban berdiri di sebelahnya. Kemudian terdakwa berkomunikasi perkawinannya yang selalu bermasalah. Lalu terdakwa melihat sebilah pisau di dapur dan mengambil tapi diletakkan kembali oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi Ajeng yang sedang menuju dapur melihat terdakwa dalam keadaan sedih dan lesu lalu mengakhirinya dan ternyata kaget dari terdakwa. Bahwa setelah terjadi dialog antara terdakwa dan saksi Ajeng, terdakwa langsung pergi dari dapur dan membawa pisau menuju kamar yang diikuti oleh saksi Ajeng. Kemudian terdakwa langsung memasukkan pisau ke leher bagian samping korban yang sedang tidur. Ketika korban kesakitan lalu mencabut pisau dari lehernya dan kemudian berdiri memegangi mukanya hingga korban terluyur ke depan dan terjatuh dan meninggal dunia. Bahwa kemudian saksi Roger yang memasuki menyambut saksi Ajeng ke dalam rumah dan sama saja melihat ke dalam kamar di mana terdakwa memasukkan pisau ke leher bagian samping kiri korban. Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri ke kantor polisi terdekat karena memasukkan pisau ke leher bagian kiri korban Ismail. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pisau meter menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdapat luka tusuk terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 4 cm pada leher bagian kiri korban. Yang memakan pembuluh darah dari karatis internal dan karena juga dari internal pada leher dengan kaki luka rata dan menyebabkan shock tipe polemik yang mengakibatkan pendarahan dan kematian. Sebelum terdakwa diatur dengan yang pidana dalam pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pengampunan KDRT junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidi bahwa yang terdakwa sudah begitu berdiri pada tanggal 14 November 2011 setelah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Ismail bin Syaifuddin yang dilakukan dengan cara yang tidak perlu dibacakan. Perbuatan terdakwa diatur dengan tindak pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Lebih subsidi bahwa yang terdakwa sudah begitu berdiri pada tanggal 14 November 2011 telah dengan sengaja melakukan kekerasan dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, yaitu Ismail bin Syaifuddin, dan dilakukan dengan cara yang tidak perlu dibacakan. Perbuatan terdakwa diatur dengan tindak pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Permohonan kami untuk umum. Baik, terdakwa mengerti apa yang dakwaan dan umum. Saudara memiliki berapa?
Ya Pak, sudah saya serahkan ke penasihat hukum saya. Baik, Mas Agung, sudah siap ya? Kalau kami telah menerima surat berkas terima perkara, mohon sudah siap dengan keberatan kami. Baik, untuk umum, silakan disimak, silakan bacakan. Terima kasih Mulia. Nota keberatan sama terdakwa siap dikoordinir. Majelis Hakim melihat untuk menghormati sidang pemeriksaan. Ada keberatan kami terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut. Surat dakwaan obstrum libero. Berdasarkan pasal 143 Bawah BPKUHP, dalam surat dakwaannya penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap. 1. Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan. 2. Cara tindak pidana yang dilakukan. 3. Keadaan yang lekat pada tindak pidana. Namun dalam surat dakwaan ini kami menemukan penjelasan dan tidak ada dasar yang sangat mengikat terdakwa di penasihat hukum yang antara lain 1. Penuntut umum tidak konsisten dan penggunaan frasa korban Ismail. Karena penuntut mengganti frasa korban Ismail dengan frasa korban atau frasa Ismail. Selain itu penuntut umum juga melakukan kesalahan dalam menuliskan nama terdakwa dan dengan menuliskan terdakwa Ismail dalam jadwal dan subsidi. Kesalahan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta ambiguitas. Dengan demikian penuntut umum telah tidak jelas dan menguraikan fakta dari surat dakwaan. 2. Penuntut umum tidak menguraikan fakta penyebab kematian secara lengkap dan tercantum dalam visum et repertum terhadap almarhum Ismail dalam nomor 178/2022 dan seterusnya tanggal 20 November 2011 yang dibuat dan tanda tangani oleh Dr. Esanda Gunawan SPF, staf dokter ahli kedokteran forensik dan medis keluarga. Dalam surat dakwaan tersebut penuntut umum menguraikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kematian almarhum Ismail terjadi akibat terpotongnya pembuluh darah arteri karatis internal dan kena jugular sentral di bagian leher dan menyebabkan shock hipovolemik yang mengakibatkan perdarahan. Namun visum et repertum tersebut kebenarannya menguraikan bahwa penyebab kematian adalah shock hipovolemik yang disebabkan karena luka terbuka pada arteri karatis internalis dan vena jugular internal sehingga terjadi perdarahan yang hebat. Dalam fakta ini dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai apa yang sebenarnya menyebabkan kematian dari almarhum Ismail. Dengan demikian penuntut umum tidak lengkap dengan dalam menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada surat dakwaan. Majelis Hakim yang mulia penuntut umum menghormati sidang akan menggunakan. Kami mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan setelah dengan nomor putusan 1. Menerima dan melakukan nota keberatan penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDN dan seterusnya data dan hukum atau tidak dapat diterima. 3. Membebaskan terdakwa dari surat dakwaan dan 4. Membantu biaya perkara pada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang saja ada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terima kasih tim penasihat hukum. Bisa di sini yang mulia. Baik, terhadap nota keberatan dari penasihat hukum, penuntut umum akan mengajukan pendapat. Ada yang mulia, namun kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Baik, sini Mas Hakim memberikan waktu 60 menit dari sekarang ya. Dikarenakan sekarang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Baik, dengan ini sidang selesai. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Suyati binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, hukum sudah siap pendapatnya? Siap yang mulia. Salam bacakan hasil hukum terdakwa salam simak ya. Terima kasih yang mulia. Jaksa Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum kami hormati sidang akan menyatakan. Setelah membaca nota keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum, kami penuntut umum mengajukan pendapat sebagai berikut. 1. Mengenai ketidakjelasan penguraian fakta dalam pemeriksaan kata korban. Bahwa penasihat hukum berpendapat surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidak cermat sebab dalam dakwaan terdapat tidak konsisten yang menggunakan kata korban. Kami penuntut umum mengakui adanya tidak konsisten yang menggunakan kata tersebut. Namun sesungguhnya penuntut umum sudah bermaksud untuk menimbulkan penafsiran yang berbeda sebab yang dimaksud oleh penuntut umum sejatinya adalah korban Ismail. Tidak konsisten tulisan tersebut merupakan kesalahan teknis yang sesungguhnya tidak mengandung substansi dari surat dakwaan. 2. Mengenai ketidaksesuaian fakta dengan cara pemeriksaan, bahwa penasihat hukum berpendapat penuntut umum tidak lengkap dalam menyusun surat dakwaan dan tidak diuraikan setidaknya secara lengkap tentang pada bagian penuntutan yang menyebabkan kematian terhadap korban. Kami tidak sependapat dengan alasan tersebut karena sangat tidak berdasar. Karena surat dakwaan lagi sesuai berita acara pemeriksaan terutama fakta-fakta dalam visum et repertum terhadap korban. Sehingga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak lengkap, maka keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum tidaklah tepat. Oleh karena itu kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan nota keberatan tim penasihat hukum tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum menolak PDN seterusnya kalau memenuhi syarat formil dan material. 3. Menyatakan menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum menolak register perkara dan seterusnya. 4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian dapat kami atas nota keberatan penasihat hukum kami bacakan karena kami penuntut umum. Baik, setelah mendengar surat dakwaan, nota keberatan dan pendapat atas nota keberatan dari penuntut umum, telah sampainya waktu Majelis Hakim untuk memutuskan apakah nota keberatan dari penasihat hukum diterima atau ditolak. Namun Majelis Hakim membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang. Wanita 7 hari kita hasilkan berapa? Sampai 2012 sampai 2012. Oke. Belum bisa ya? Bisa yang mulia. Masih bisa ya? Bisa ya, baik, kita akan lanjutkan pukul 14.00 ya. Baik, dengan ini sidang ditunda pada selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 Februari 2012. Karena sedang pembacaan putusan selah oleh Majelis Hakim. Dengan ini sidang tutup. Sidang
Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 118/B/2012/PN/JKT-TM atas nama terdakwa Suyatmi binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara sehat? Siap ikuti persidangan ya? Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan keterangan oleh Majelis Hakim ya. Kepada penuntut umum sudah terdakwa dan penasihat hukum silakan simak. Putusan suap dengan nomor registrasi perkara 118 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selas sebagai berikut dalam perkara. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan penahanan dan seterusnya. Setelah mendengar surat dakwaan, nota keberatan serta pendapat atas nota keberatan. Menimbang bahwa dalam nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang pada ini dalam menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Menimbang bahwa dalam keberatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut dan akan mempertimbangkan poin jelas terlebih dahulu. Menimbang bahwa dalam putusan jelas yang tidak melakukan pengkaburan apa pengertian beda dengan penafsiran yang berarti siapapun yang membacanya akan dapat mengerti dan memahami. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 168/1986 yang membuat syarat bahwa sepanjang kesalahan dari pelaku penyidikan yang tidak menghormati dalam dakwaan tidak membawa akibat hukum. Menimbang bahwa kesalahan penulisan dalam penuntut umum tidak terdapat pada bagian identitas terdakwa sehingga kesalahan penulisan tidak membawa akibat hukum. Menimbang bahwa dalam keberatan penasihat hukum terdakwa tentang surat dakwaan yang tidak jelas haruslah ditolak. Menimbang bahwa dalam keberatan penasihat hukum selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan poin tidak lengkap. Menimbang bahwa itu harus lengkap yang tidak kekurangan, cukup dan tergambar secara utuh keseluruhannya sehingga dalam dakwaan tersebut tak tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan didakwakan, perbuatan yang dilakukan, tempat maupun waktu serta cara perbuatan dalam dakwaan tersebut tak dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa pada poin tidak lengkap dalam keberatan penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara yang justru akan dibuktikan kebenarannya di persidangan. Mengadili 1. Menolak nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara terdakwa tetap dilanjutkan. 4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan pembebanan biaya perkara pada putusan akhir. Demikian diputuskan rapat musyawaratan majelis hakim pada tanggal 2 Februari 2012 oleh kami Andresan Muhammad Ikro sebagai hakim ketua tingkat rendah dan saya sebagai hakim sementara yang diucapkan pada sidang terbuka pada tanggal 6 Februari 2012 yang dihadiri oleh penuntut umum terdakwa dan penasihat hukum serta penasihat pengganti. Baik, pendapat terhadap putusan ini, menurut pasal 67 KUHP, saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Paham ya? Baik, penasihat hukum siap dibantu ya? Siap yang mulia. Baik. Baik, setelah dibacakan putusan selah dan ditolakkan atas batas dari penasihat hukum, kita akan lanjutkan ke tahap pemeriksaan ya. Namun majelis hakim akan memeriksa alat dan barang bukti dari penuntut umum terlebih dahulu. Belum siap? Siap yang mulia. Baik, saudara akan menghadirkan laporan hasil dan laporan ahli. Kami akan memberikan 2 saksi dan 1 orang ahli. Baik, namun sebelumnya kepada terdakwa silakan untuk saksi penasihat hukum ya. Silakan. Silakan dari kamu, hukum. Tugas tolong hadirkan saksi Ajeng dan 3 Sari ke dalam ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Baik, tugas dalam kembali tempat. Saudara silakan maju depan untuk memberikan kapasitas. Silakan duduk. Saudara siap? Siap untuk persidangan ya? Baik, di sini Mas Hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara silakan jawab dengan jelas dan benar. Nama lengkap. Tempat tanggal lahir. Baik, dia sekarang perempuan bangsa Indonesia betul ya? Alamat saudara. Agama? Pekerjaan saudara? Baik. Baik, saudara di sini di cacat pemeriksaan saudara ini merupakan putri dari saudara terdakwa, betul ya? Baik. Baik, saudara mesti saudara ketahui. Di sini menurut pasal 168 KUHP, saudara tidak dapat memberikan keterangan di dalam persidangan karena saudara memiliki hubungan darah dengan saudara terdakwa. Namun menurut pasal 169 KUHP, jika saudara terdakwa penuntut umum telah menyatakan tegas bahwa saudara terdakwa tidak keberatan atas kehadiran saudara untuk memberikan persidangan ini, maka saudara bisa memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun majelis naik dulu, benar ya, penuntut umum sedia? Terdakwa sedia? Baik, maka dari itu. Silakan. Setelah membaca permohonan berkas pelimpahan perkara, saksi Ajeng Kartika Sari juga merupakan terdakwa dalam perkara yang sama. Dengan dihadirkannya saksi Ajeng Kartika Sari dalam persidangan hari ini akan melanggar prinsip non-self-incrimination yang dilindungi di bawah pasal 14 ayat 3 huruf D dari ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak kehadiran saksi Ajeng Kartika Sari di dalam persidangan pada hari ini. Ya,
memang berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 19/9 Mahkamah Agung dapat dihadirkan dengan pemberian keterangan karena dipidana melanggar pasal Indonesia sebagaimana diatur oleh CCPA dan keterangan terdakwa di sini tidak akan digunakan sebenarnya karena terdakwa di sini hadir sebagai saksi sebagai terdakwa. Tentu umum juga telah melakukan skripsi ataupun pemeriksaan tes perkara antara terdakwa dan saksi sebagaimana diatur oleh pasal 142. Oleh karena itu yang mulia kami mohon untuk menolak dari penasihat hukum. Baik, begini penasihat hukum, benar apa yang dikatakan saudara bahwa saudara saksi ini merupakan terdakwa dalam perkara yang sama. Namun setelah majelis hakim mencermati, penuntut umum telah melakukan pemeriksaan perkara seperti yang diatur dari pasal 142 KUHP, sehingga keterangan tidak akan digunakan pada persidangannya yang akan membatalkan dari persidangannya. Namun kepada perkataan majelis hakim, saudara penasihat hukum harus menerima tolak. Baik, kemudian, baik. Maka dari itu sidang dilanjutkan. Saudara, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara ini wajib sebar terlebih dahulu sebelum keterangan. Saudara sedia? Baik, sudah sebar kalian nanti saudara silakan berdiri. Saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan melanggar. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Baik, saudara silakan duduk. Saudara masih depan sebentar. Ini benar keterangan dari saudara ya. Saudara keterangannya. Ini keterangan dari saudara. Baik, silakan dulu. Terima kasih Mulia. Sebelumnya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti P1 berupa pidato dan barang bukti P2 berupa dasar bermotif dalam persidangan. Baik. Saudara umum, saudara terdakwa masih kemudian saksi sudah maju ke depan untuk pemeriksaan. Saudara kenal ini ya? Saudara kenal? Baik, saudara dulu. Saudara dulu. Saudara saksi benar ya itu ibu saudara ya? Bisa saudara saksi beritahu hubungan saudara dengan korban? Kalau dia itu Selanjutnya saya ingin menanyakan pada tanggal 14 November 2011 terus saudara saksi sedang berada di mana dan bersama siapa? waktu itu tuh saya lagi dari rumah Pak. Nah saya tuh di rumah lagi sama ibu saya, bapak saya, sama ada pacar saya Pak. Udah lebih dekat. Maka saudara ingat saat itu ibu saudara mengenal apa? Yang waktu saya ingat sih Ada yang dasar rumah yang tadi di depan ya? Baik. Kemudian tolong jelaskan apa lagi yang terjadi di rumah saudara pada saat itu? waktu itu kan saya baca saya lagi datang Pak. Saya tanya ke dia, aja kamu minum apa? Dia udah tuh Pak, saya mau bikinin baca saya minuman, saya ke dapur. Saya tuh masuk aja Pak ketemu ibu saya. Dia tuh aneh banget Pak, saya lihat dia lagi megang pisau dan lebih aneh lagi gitu kayak mana ada pisaunya gitu Pak. Pokoknya aneh banget Pak. Lalu apakah ada dialog antara saudara dengan ibu saudara pada saat saudara melihat ibu saudara melakukan hal demikian? Ada Pak, jadi saya tanya ke ibu saya, Bu, ibu kenapa? Ibu saya jawab Pak, kalau ibu capek Pak. Saya tuh kayak gitu, saya udah ada perasaan gitu Pak. Kalau misalnya ibu saya bisa sakitin lagi sama bapak saya. Ya, karena saya lihat di muka ibu saya itu kayak ada bekas bangun gitu Pak, kayak dipukulin. Dan lebih parahnya lagi, saya juga lihat di muka ibu saya itu kayak bekas darah di hidung sama bibirnya. Saya lihat kayak gitu saya kasihan Pak. Kenapa? Ibu saya itu orang baik Pak, kenapa bapak saya selalu jahat sama ibu saya? Saya kesel Pak, saya bilang ke ibu saya, ibu lihat aja semuanya, ibu tahan kayak gitu terus. Ibu bunuh aja dia, dong, apa sih dong? Baik, terdakwa tenang, sedih biarkan saudara saksi menyelesaikan keterangan terlebih dahulu ya. Silakan lanjutkan. Saya bilang ke ibu saya, ibu bunuh aja dia sekalian supaya ibu sakit saya sama ibu saya lagi Pak. Ya sudah jelas ya maksud saudara mengatakan hal tersebut pada ibu saudara itu apa? Saya tuh ngomong kayak gitu, saya nggak tahu Pak harus saya bisa ngomong kayak gitu. Saya spontan karena saya tuh nggak mau ibu saya tuh disakitin sama bapak saya. Coba bapak bayangin kalau misalnya bapak tuh ibu saya. Baik, kemudian selanjutnya setelah saudara mengatakan hal tersebut apa lagi yang terjadi? Setelah itu ibu saya ngambil pisaunya, terus masuk kamar bapak dan masukin pisau ke leher bapak. Bukan pisau. Apakah pisau yang digunakan oleh ibu saudara menusuk leher bapak saudara atau pisau di depan dan diperhatikan? Iya. Baik. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut dengan situasi pada saat kejadian? Jadi setelah ibu saya masukin pisaunya ke leher bapak saya tuh langsung bangun Pak. Dia langsung nyabut pisaunya cepet-cepet dan saya lihat ada banyak darah keluar dari leher bapak saya. Saya takut Pak lihat kayak gitu, karena saya baru pertama kali lihat kayak gitu. Dan gak lama bapak saya tuh jatuh. Saya nggak dengar ada suara lagi, jadi udah kaget lagi Pak ya. Saya lihat kayak gitu, saya pikir
Bapak sih udah nggak ada, Pak. Baik, kemudian apa lagi yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya nggak sengaja dari pacar saya Rojali ada depan pintu kamar ibu saya mau samperin dia pergi gitu aja dan saya kejar nggak bisa, Pak. Ya karena saya kayak gitu saya pikir mungkin dia udah sama perbuatan ibu saya. Apakah ibu saudara mengetahui kan dari pacar saudara pada saat kejadian? Ibu saya tahu Pak, karena saya bilang ke ibu saya, Bu, kayaknya Rojali udah sama perbuatan ibu. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Baik, sekarang masuk. Terima kasih, Bu ya. Saudara saksi, apakah sidang lanjut tinggalkan ibu dari saudara saksi? Ya, Bu. Sebagian besar waktu saudara saksi habis gimana? Saya tuh belajar dulu, jadi saya sekolah satu kali saya cuma belajar saja. Dan berdasarkan mengamati saudara saksi selama di rumah, bagaimana hubungan perkawinan antara ibu saudara saksi dengan almarhum Ismail? Yang saya lihat sih kadang harmonis, kayak baru nikah gitu, Bu. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak harmonis, bapak saya tuh kasar banget sama ibu saya. Misalkan saudara saksi deskripsikan dengan bagaimana hubungan nikah harmonis tersebut. Ibu saya tuh sering dimarah-marahin gak jelas gitu, Bu. Padahal saya tahu ibu tuh gak pernah salah sama bapak saya. Dan kadang ibu tuh sering banget dipukulin, digambakin, pokoknya banyak banget lah, Bu. Apakah pemukulan dan tindakan fisik tersebut bisa dilakukan oleh almarhum Ismail terhadap ibu saudara saksi? Yang saya lihat sih sering lumayan. Lalu apakah pernah ada pembelaan dari ibu saudara saksi terhadap tindakan almarhum Ismail tersebut? Ibu saya tuh gak pernah lapor pembelaan karena saya tahu ibu saya tuh pasti takut sama bapak saya. Dari saudara saksi, berdasarkan keterangan dari saudara saksi sebelumnya, saudara saksi sempat mengatakan bahwa almarhum Ismail sempat bergerak ya setelah dia dilakukan perusahaan tersebut. Iya, Bu, dia sempat bergerak Menjauh pisahnya sendiri ya. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi, lalu bagaimana perlakuan almarhum Ismail pada saudara saksi sendiri? Bapakku juga suka jahat sama saya. Dia tuh kadang marah-marah gak jelas sama saya, padahal saya gak salah. Jadi dia kalau marah lampiasnya ke saya. Terus waktu itu bapak juga sempat sampai nempelin saya gitu, Bu. Baik, saudara mau apa? Ada yang mulia. Yang mulia, saya mohon yang mulia tuh usah didengar keterangan anak saya ini. Anak saya juga ikut campurnya sama apa yang telah saya perbuat. Yang mulia, saya mohon yang mulia. Yang mulia, kamu tadi mau apa sih? Kalau nggak mau, saya mau izin. Baik, saudara saksi, pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya. Silakan. Saudara silakan maju ke tempat yang sudah disediakan. Jangan cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Silakan. Baik, tunggu silakan dia. Tugas tolong hadirkan saksi Rojali Zahiri di dalam ruang sidangan. Saksi hadir yang mulia. Baik, tugas sekarang kembali cepat. Saudara silakan maju ke depan untuk dengan identitas. Silakan dulu. Baik, saudara sehat? Ya. Saya sudah sedang ya? Siap. Baik, sini Mas Hakim akan periksa identitas terlebih dahulu. Namun saudara sebelumnya ketahui ya Pak, alasan saudara dihadirkan dalam sidang untuk apa? Jadi Pak Jaksa minta saya buat ngasih keterangan tentang caranya memboyang ini. Baik, saya mulai ya periksa identitas. Nama lengkap saudara? Rojali Cahyadi, Nama tanggal lahir? Jakarta 25 Agustus 94. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia betul ya? Iya Pak. Alamat saudara? Jalan Jaya Raya nomor 7 RT 69 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Baik, agama? Islam, Kerjaan saudara? pelajar. Baik, ini sebelum saudara berikan keterangan, saudara menurut pasal 163 saudara wajib terlebih dahulu. Saudara bersedia? Iya Pak. Baik, sekarang Lidi, Bisma jangan bantu. Saudara saksi, silakan ikuti keterangan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, itu semacam majelis cepat, saudara akan maju ke depan seperti saya minta. Ini keterangan dari saudara. Iya Pak. Saudara ada tekanan dalam bagian keterangannya. Ada. Ini tanda tangan dari saudara ya. Iya Pak. Baik, silakan duduk. Baik, duduk sekarang. Sebelumnya mohon izin untuk hadirkan barang bukti P1 berupa pisau dalam ruang persidangan. Baik, saudara. Saudara mohon, saudara saksi, saudara penasihat dan terdakwa saudara maju ke depan berperiksa. Saudara kenal sini. Kayaknya itu. Saudara kenal. Baik, saudara. Baik, sekarang mulai Pak. Silakan semua. Baik, persidangan ya. Saudara saksi mengenal terdakwa. Iya, saya kenal. Ada hubungan apa saudara saksi dengan terdakwa? Memboyang ini namanya Ajeng. Ajeng itu pacar Aris. Saudara saksi sudah berapa lama mengenal saudara? Kalau kenal sih udah dari awal ayah masuk SMA ya. Saudara saksi sering bertemu dengan terdakwa. Kalau ketemu tuh pas saya lagi main ke rumahnya Ajeng itu bareng 2 sampai 3 kali sih dalam seminggu.
Pada tanggal 14 November 2011, sekitar pukul 14.30, saudara saksi bisa jelaskan saudara saksi berada di mana? Habisnya kan saya sekolah, saya biasa. Habis saya sekolah, ya nongkrong-nongkrong dan terus di warkop sampai mesem aja. Habis itu daripada saya bosan, saya mesem aja nggak bertahan. Saudara saksi sampai saudara saksi di rumah aja. Apa yang saudara saksi lakukan? Pas saya sampai aja udah nunggu tuh di teras depan rumah. Habis itu kita ngobrol bareng 5 menit. Saudara saksi, sebelum kita lanjutkan keterangannya, saudara sini masih diingatkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Iya Pak. Baik, silakan lanjutkan. Jadi kita ngobrol bareng 5 menit. Habis itu aja nanya, "Jam, ngomongin apa ya?" Saya jawab, air, udah nih, haus nih. Habis itu aja masuk ke dalam rumah. Kira-kira selama berapa lama saudara aja masuk untuk mengambilkan saudara saksi minum? Itu kira-kira 15 menitan dia kagak balik-balik. Saya ngerasa curiga, jadi saya mutusin buat masuk ke dapur mau ngecek. Jadi saudara saksi masuk karena saudara saksi curiga? Iya Pak. Tidak ada tujuan lain? Kan? Saudara saksi bisa jelaskan saudara saksi kondisi rumah di dalam rumah itu seperti apa? Wah kalau kondisi sih itu kayak banyak banget barang berantakan di bawah itu berserakan. Saudara saksi bisa ceritakan lebih lanjut apa yang saudara saksi lihat? Karena yang masuk tuh dalam rumah, kagak sengaja ayah lihat di kamarnya Koyakmi dibuka. Habis itu ayah lihat di dalam ada Koyakmi, Ajeng sama Bang Mahil. Ayah lihat Koyakmi lagi masukin pisaunya ke leher Bang Mahil. Habis itu Bang Mahil langsung nyambut pisau sendiri. Ayah kaget, otak saya langsung lari dari rumah. Jadi saudara saksi melihat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap almarhum Ismail. Iya Pak, saya lihat. Apakah pisau yang digunakan oleh terdakwa adalah pisau yang digunakan tadi? Kayaknya sih bener. Saudara sudah lihat? Waduh, saya nggak yakin sih. Soalnya ayah lihatnya dari luar sana. Saudara saksi tolong ceritakan saudara saksi pergi kemana setelah itu? Habis itu namanya orang panik, naik motor ayah lihatnya ke kantor polisi. Tapi ayah mikir, ntar kalau ayah lapor, ayah lagi senang. Ayah cuma mikir nanti aja kenapa di rumah tuh. Jadi ayah itu buat balik lagi ke rumahnya aja. Pas sampai di sana, warga udah banyak ngumpul. Habis itu ada polisi yang benar. Cukup kan ya? Cukup ya, masih cukup. Tenang saya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara saksi sebelumnya, saudara saksi sempat beberapa kali berkunjung ke rumah Ibu Siani. Oke. Apakah saudara saksi pernah melihat pertengkaran antara Ibu Siani dengan almarhum Ismail? Kalau melihat sih saya belum pernah, tapi kalau mendengar pernah tuh beberapa kali. Sempat beberapa kali mendengar. Iya. Apakah saksi Ajeng pernah bercerita kepada saudara saksi mengenai hubungan perkawinan antara Ibu Siani dengan almarhum Ismail? Pernah Pak. Aja pernah cerita ke saya kalau Koyakmi Obama itu orang rumah. Baik. Saudara saksi, apakah benar ketika pisau ditusukkan ke leher almarhum Ismail masih sempat bergerak? Ini adalah keterangan yang diberikan oleh saksi Ajeng. Iya masih Pak. Jadi Bapak itu masih sempat nyambut pisau sendiri dari lehernya. Baik. Terima kasih. Cukup yang mulia. Ya. Sudah pada tanggal Pak? Baik, saudara ada hal lagi disampaikan tadi? Kalau Baik, maka itu pemeriksaan saudara sudah telah selesai. Saudara dapat menyebut depan untuk mengambil identitas saudara. Saudara silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Ya, silakan. Baik, tunggu selanjutnya lagi. Terus tolong hadirkan ahli S. Gunawan ke dalam ruang persidangan. Ahli hadir yang mulia. Baik, tugas silakan kembali ke tempat. Saudara silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas serta surat tugas dan kompetensi saudara. Silakan. Penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa silakan maju ke depan untuk pemeriksaan surat tugasnya. Baik, silakan. Baik, silakan maju ke depan. Saudara silakan dulu. Saudara sehat? Sehat? Siap untuk persidangan ya? Iya, siap. Saudara tahu alasan saudara di sini dari kantor apa? Iya, saya di sini diminta untuk memberikan keterangan aplikasi yang saya buat atas nama Ismail dan Syekh. Baik, sebelum saya mulai, majelis hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara jawab dengan jelas, benar dan kencang ya. Iya. Nama lengkap saudara? Sandra Gunawan. Tempat tanggal lahir? Cirebon 22 Juli 1970. Jadi kami perempuan kebangsaan Indonesia betul ya? Iya, betul. Alamat saudara? Nama Jalan Gunung Salak, Yogyakarta 18, Jakarta Timur. Agama? Alamat Polri. Pekerjaan saudara? Dokter forensik. Baik. Silakan saudara jelaskan riwayat pendidikan saudara. Saya lulus S1 dari Fakultas Kedokteran UI, lalu kemudian melanjutkan S2 spesialis forensik dan medical legal di FKUI juga. Baik, apakah saudara pernah membuat karya ilmiah atau jurnal sebelumnya? Iya. Saya beberapa kali menulis jurnal untuk FKUI terkait dengan peran ilmu forensik terhadap tindak pidana kekerasan. Baik, apakah saudara pernah bersaksi dalam persidangan sebelumnya? Iya. Baik, sebelum dilanjutkan, saudara sudah ketahui sebelum memberikan keterangan dalam peradilan, saudara sini wajib sempat terlebih dahulu ya. Iya. Saudara bersedia? Bersedia. Sudah sekarang dibantu. Saudara sekarang sini.
Saudara saksi, silakan rekan-rekan kiri saudara dan rekan kita dan tangan Anda menutup angka 3 seperti ini sejajar dengan telinga, lalu ikuti perkataan majelis hakim. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, kesempatan nomor 4, saudara silakan duduk. Baik, saudara kenal dengan terdakwa? Iya, saya kenal. Saudara memiliki hubungan keluarga sebelum datang bekerja dengan terdakwa? Tidak. Baik, sekarang duduk. Saudara ahli, apakah benar saudara sendiri di sini yang memeriksa jenazah korban? Ya, saya memeriksa jenazah korban setelah mendapat surat pernyataan khusus dari Polres Jati pada tanggal 14 November 2011. Bisa saudara jelaskan bagaimana kondisi jenazah tersebut? Saya melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Bapak Ismail, lalu kemudian dari pemeriksaan luar saya mendapatkan adanya luka terbuka pada WR di bagian zona 2 di samping kiri, yang mana dari luka tersebut saya melihat dari pemeriksaan dalam bahwa adanya kerusakan arteri karotis dan juga kelainan sirkulasi sekitar leher. Dari luka terbuka tersebut menyebabkan shock hipovolemik yang akhirnya menyebabkan kematian Bapak Ismail. Menurut hasil pemeriksaan saudara ahli, apa penyebab terjadinya luka tersebut? Menurut hasil pemeriksaan saya melihat dari pola luka dan juga arah tusukannya itu disebabkan oleh benda tajam dan bisa saya perkirakan bahwa itu disebabkan oleh pisau bukan asap. Dari kemudian, apakah luka tersebut timbul karena kecelakaan, bunuh diri, atau mungkin karena upaya pembunuhan? Bisa saudara jelaskan? Kalau untuk upaya bunuh diri, menurut saya tidak dimungkinkan karena saya melihat adanya tepian rata pada luka tersebut dan juga dari arah tusukannya tidak dimungkinkan Bapak Ismail ini mengusik dirinya sendiri dengan suatu senjata. Baik, sebelumnya, saudara sekarang duduk yang benar ya? Sekarang yang benar. Baik, mengenai luka tersebut, menurut hasil pemeriksaan saudara, apakah luka tersebut termasuk luka yang mematikan? Menurut hasil pemeriksaan saya, luka tersebut sebenarnya tidak mematikan apabila segera mendapatkan penanganan yang tepat dan apabila dalam kasus musibah senjatanya tidak segera dicabut oleh seorang. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, langsung saya. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan apa penyebab utama kematian dari almarhum Ismail? Penyebab utama kematiannya adalah shock hipovolemik yang disebabkan adanya luka terbuka sehingga menyebabkan kerusakan pada arteri karotis dan juga kelainan sirkulasi di tengah leher sehingga menyebabkan shock hipovolemik atau pendarahan pada otot. Baik, saudara ahli, di sini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, almarhum Ismail itu sempat mencabut pisau sendiri dari lehernya. Bisa saudara ahli jelaskan menurut pengetahuan saudara ahli apa yang akan terjadi pada almarhum Ismail apabila ia tidak mencabut pisau tersebut dari lehernya? Apabila ia tidak mencabut pisaunya, maka akan terjadi penggumpalan darah atau clotting pada luka terbuka tersebut sehingga menyebabkan darah yang keluar bisa diminimalisir. Baik, dengan kondisi tersebut, apa yang akan terjadi pada almarhum Ismail apabila ia mendapatkan penanganan medis yang tepat? Apabila segera mendapatkan penanganan medis yang tepat dan juga segera disundat lukanya, itu bisa saja korban diselamatkan. Kemudian, kami izin hadirkan alat bukti berupa hasil visum atas nama Syahrul Binti. Untuk ngomong, saudara ahli dan terdakwa sampai di depan. Nama Pak. Saudara ahli, apakah benar saudara ahli yang melakukan visum tersebut terhadap Ibu Suyati? Bisakah saudara ahli jelaskan hasil dari visum tersebut? Saya melakukan pemeriksaan luar terhadap Ibu Suyati yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut kondisi fisiknya ini cenderung baik dan sadar, lalu agak cenderung mengantuk, dan dari pemeriksaan luar tersebut saya menemukan adanya luka memar pada bagian dari kanan, lalu pada bagian mata di sekitar bola mata, lalu pada bagian pipi kanan, bagian leher kanan, di bagian payudara kanan, dan juga di bagian tulang rusuk makan. Dan luka memar saya juga menemukan adanya luka lecet pada bagian lutut sampai dengan mata kaki, yang mana luka tersebut disebabkan oleh suatu gesekan. Sedangkan luka memar yang terdapat pada sekujur tubuh Ibu Suyati itu disebabkan oleh suatu benda tumpul. Bisakah saudara memberikan estimasi waktu kapan kira-kira luka tersebut terjadi? Untuk estimasi waktu saya tidak bisa memberikan pastinya, namun menurut hasil pemeriksaan saya dari warna kulit di lubang-lubang yang tersebut itu bisa diperkirakan luka tersebut baru sekitar 1 atau 2 hari. Terima kasih saudara ahli, cukup yang mulia. Baik, terdakwa dan sudah ada hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan? Baik, makanya dari itu mungkin saudara-saudara telah selesai. Saudara silakan maju depan untuk mengambil fasilitas dan status milik saudara. Sekarang saudara silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dengan saksi atau lainnya. Silakan duduk.
Baik, untuk saya lagi. Tidak ada yang mulia. Baik, maka dari itu kita bisa masuk tahap pemeriksaan dari penasihat hukum ya. Saudara sudah siap? Belum yang mulia. Di sini kami membutuhkan waktu 7 hari untuk memberikan persidangan. Bagi lagi tanggal berapa? Wanita? Tanggal 13 Februari 2019. Baik, menurut nomor ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan lanjutkan pada tanggal 13 Februari 2012 dengan ada sidang pemeriksaan alat dan barang bukti dari penasihat hukum. Dengan ini sidang tutup. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 118/PIB/2012/PMJKT-TM atas nama terdakwa Pasuyat Ibn Kodirun dengan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa sehat? Sehat, Pak. Siap untuk sidang hari ini ya. Siap, Pak. Baik, saudara lagi kita yaitu pemeriksaan alat dan bukti dari penasihat hukum ya. Saudara sudah siap? Sudah yang mulia. Saudara ingin menghadirkan orang saksi berapa orang ahli? Di sini kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan 3 orang ahli yang mulia. Baik, sebelumnya kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum ya. Silakan lihat. Yang mulia mohon izin untuk menghadirkan saksi Zaitun Nasution ke dalam ruang persidangan. Baik, tugas silakan hadirkan saksi Zaitun Nasution ke dalam ruang persidangan. Tadi aja ya Bu ya. Saudara saksi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saudara saksi sudah mengandung? Iya, Bu. Sudah mengandung berapa bulan? 7 bulan. Tetapi di sini saudara saksi masih mampu untuk mengikuti persidangan. Insya Allah. Baik, kalau saudara saksi tidak kuat, dan dipaksa ya. Iya, Bu. Baik, sebenarnya saudara tugas silakan berikan kata jelas dari saudara saksi. Baik, saudara Zaitun sehat? Sehat, Pak. Baik, Mas Iki akan periksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Baik. Saudara silakan jawab dengan jelas dan benar. Iya, Pak. Baik, saya mulai. Nama lengkap saudara? Zaitun Nasution, Pak. Apa nama lain? Medan 7 April 1979, Pak. Baik, jenis kelamin perempuan berbangsa Indonesia betul ya. Betul, Pak. Alamat saudara? Jalan Eretan Jakarta Timur, Pak. Baik. Ya, Ibu rumah tangga, Pak. agama saudara? Islam, Pak. Baik, di sini sebelum memberikan keterangan menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara sini wajib sumpah terlebih dahulu. Iya. Saudara mampu untuk berdiri? Insya Allah, Pak. Baik, silakan berdiri. Bismillah, silakan dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kesempatan salam kembali. Saudara silakan duduk. Saudara kenal dengan terdakwa? Iya, Pak. Saudara mempunyai hubungan keluarga sebelum datang ke dengan terdakwa? Tidak, Pak. Baik, kalau saudara kenal terdakwa dari mana? Dia nih, Pak, tetangga depan rumahku, Pak. Berseberangan rumah kami, kira-kira 2 meter. Baik, kita sudah jelaskan denahnya seperti apa? Berseberangan, Pak. 2 Sudah meter. rekam ya? Iya, Pak. Sudah rekam Iya, baik. Pak. Silakan masuk. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di sini sebagai tetangga dari Ibu Suyati, menurut saudara saksi bagaimana hubungan perkawinan antara Ibu Suyati dengan almarhum Ismail? Menurutku ya, Pak ya, pernikahan mereka ini tak pernah baik-baik saja, Pak. Sering aku lihat si Suyati dan si Ismail bertengkar, Pak. Udah tuh si Ismail ini sering kali main visi, macam mengumpul, menampar, menendang. Si Suyati pun sering ya cerita sama aku kalau dia tak bahagia. Tadi saudara saksi menyebutkan bahwa almarhum Ismail sering memukul Ibu Suyati. Iya, Pak. Menurut pengetahuan saudara saksi, hal tersebut seberapa sering terjadi? Seberapa sering ya, Pak ya? Seringnya aku tak tahu lah persisnya ya, Pak. Kemudian sering lah, ya minggu aja kemudian mereka bertengkar persis gak itu, Pak. Apakah Ibu Suyati pernah menyampaikan niat buruknya terhadap almarhum Ismail kepada saudara saksi? Pak. Tidak pernah. Pada tanggal 14 November 2011, bisa saudara saksi jelaskan sedang berada di mana dan melakukan apa pada pagi harinya? Pak ya, jadi macam nih, Pak. Aku kan ibu rumah tangga ya kan. Biasalah tadi pagi punya aku lah ya kan, Pak, di dalam rumahku. Kok aku dengar berisik kali di depan rumah nih, Pak. Keluar aku. Aku lihat pintu mereka itu buka. Kebetulan, aku lihat di dalam. Si ibu kan si Ismail yang lempar-lempar piring, Pak. Terus marah dia sama si Suyati. Tak lama, dipukulnya si Suyati. Banting kepala si Suyati itu begini, Pak. Pingsanlah dia. Kaget kali aku kan. Nah, mungkin si Ismail ini sadar ada aku, disambarin aku, Pak. Habis itu ngomong gini ya, Pak. Tun, katanya. Sudah saya mati itu, Tun. Astagfirullahaladzim, kaget-kaget, menangnya ya, Pak ya. Anak saya dari ini. Nah, terus, tak lama, si Suyati ini bangun, Pak. Mungkin sadar dia omongan si Ismail ini, disambarin ya, kami berdua ya kan. Terus ngomong begini si Suyati, Pak.
kalaupun saya mati katanya, yang dihukum 2 tahun katanya kan. Pusing kali ya Pak mereka kembali ya kan Pak, udah gak mau aku ikutan urusan mereka kan Pak, pulanglah dulu. Terus sore-sore, aku dengar kok mereka di depan rumah Pak, dan kejadian ini di depannya. Baik, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dalam syarat yang yang mulia, saudara saksi sebelumnya saudara saksi mengatakan bahwa mengetahui semua pertengkaran antara saudara-saudara dengan suaminya. Iya Pak. Maka saudara tidak pernah melakukan pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa. Aduh Pak, Bapak jadi menyalahkan aku lagi ya kan. Pak, begini lah Pak. Siapa aku ya kan? Tetangga aja kan. Tak berani lah aku bukan urusan makan orang lain ya kan Pak. Lapor polisi Bapak bilang, tak terpikir oleh itu Pak. Tak tahu pula caranya Pak. Nanti salah-salah aku pula yang disalahkan. Iya Pak. Terima kasih saudara saksi. Sudah boleh tanggapan? Ada yang mau ya? Silakan. Ya, apa yang dikatakan Mas Bajar ini benar semua yang lihat. Saya sama temannya dan dia tetangga saya. Saya selalu cerita kalau saya lagi selesai Mas Ismail itu. Terus itu dia Mas itu udah dengerin saya sama ini. Kalau udah tahu saya udah bunuh diri kali itu ya. Doain saya terus ya. Amin. Baik, cukup ya. Saudara ada tanggapan lagi? Ada Pak. Silakan. Mohon lah ya Pak ya. Kasihan Pak, hidup sudah dianiaya. Bapak hukum pula. Mohon Bapak teruslah dihukum dia Pak. Cukup? Baik, pada itu pemeriksaan darah saudara telah selesai. Juga silakan dibantu untuk mengambil perintah saya. Saudara saksi silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dengan saksi atau lainnya. Juga silakan dibantu. Makasih Pak. Kasih masih ya? Silakan. Kemudian mohon izin untuk menghadirkan saksi Sri Setianingsih dalam ruang persidangan. Baik, juga silakan hadirkan Sri Setianingsih dalam ruang persidangan. Nomor 3 wajib sempat terlebih dahulu ya. Saudara bersedia? Bersedia Pak. Baik, silakan berdiri, juru sumpah silakan dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, juru sumpah silakan kembali ke tempat. Saudara silakan duduk. Saudara kenal dengan terdakwa? Oh, saya tahu tapi saya tidak kenal Pak. Baik, saudara memiliki hubungan keluarga semenjak pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada Pak. Baik, silakan masuk. Terima kasih yang mulia. Saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi itu tahu ibu Sriani ya? Ya Bu. Bagaimana ibu saudara saksi ini bisa tahu ibu Sriani? Oh, jadi saya ini mantan istrinya Mas Ismail yang suaminya Mbak Sriani itu. Mantan istri dari almarhum Ismail. Ya, Bisa saudara saksi ceritakan bagaimana hubungan pernikahan saudara saksi dan almarhum Ismail? Menceritakan perkawinan saya ya. Pokoknya tuh selalu menikah, Mas Ismail tuh gemar sekali menyakiti saya. Yang kali itu kerjaan saya dicari-cari kesalahannya. Terus dia juga sering tuh memukuli atau dia menggambar saya. Dan itu tidak cuma sekali 2 kali loh ya. Itu berkali-kali dilakukan oleh si Mas Ismail itu. Oh iya, dia juga sering banget tuh gak pulang-pulang ke rumah sehari ya, kadang bisa sampai seminggu. Cuma nanti pas dia balik, dia berubah kelakuannya. Tiba-tiba ngebayi-bayiin saya, terus minta maaf gitu sama saya. Cuma ya itu udah berlangsung berapa lama, besokannya juga saya udah digampari lagi. Jadi itu tuh kayak semacam rutinitasnya dia gitu. Jadi saudara saksi di sini sering mengalami kekerasan ya dari almarhum Ismail. Oh iya Bu. Apakah saudara saksi di sini tahu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh almarhum Ismail tersebut merupakan suatu tindak pidana? Oh iya, ya toh saya mah memiliki itu tuh tidak pidana. Saya mah taunya itu kelakuan jeleknya si Mas Ismail aja. Apakah saudara saksi di sini pernah mencoba untuk melaporkan perbuatan-perbuatan tersebut ke yang berwenang? Oh iya, pernah lapor bilang ke Pak RT kalau saya mau ngelaporin Mas Ismail ke polisi. Tapi oleh Pak RT saya dinasehati, katanya boleh jangan seperti itu, urusan keluarga tuh diselesaikan secara baik-baik aja. Tidak bagus katanya kalau misalnya sudah bawa-bawa parah. Ya udah setelah dinasehati seperti itu saya berpikir toh kalau misalnya bawa-bawa polisi pasti uangnya gede kan. Artinya ya udah saya jadi kalau selama saya merasa masih tahan menghadapi Mas Ismail, ya udah saya tahan-tahan aja gitu. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi pernah memiliki niat untuk bercerai dengan almarhum Ismail? Oh ya pernah toh Pak, dulu saya pernah minta cerai sama Mas Ismail. Tapi ada saya malah dimarahi. Katanya kalau misalnya saya berani menceraikan dia mau mengejar saya kemanapun saya pergi. Terus dia juga janji mau guna-gunain saya. Ya saya takut kalau dia seperti itu jadinya gak lagi bisa minta cerai sama Mas Ismail. Lalu apa akhirnya yang membuat saudara saksi bercerai dengan almarhum Ismail?
Jadi begini ceritanya, dulu dia pernah pergi dari rumah sebulan atau lebih gitu. Nah balik-balik dia langsung ngomong gini, Sri saya ceraikan kalau saya talak 3. Pada saat itu saya juga bingung kesalahan saya apa. Cuma sebagai wanita ya kalau sudah ditalak 3 kita bisa apa toh? Akhirnya ya sudah diurus tuh perceraian saya. Belakangan baru saya tahu kalau misalnya Mas Ismail ini nyerahin saya buat kejar Mbak Sri ke Jakarta. Baik, cukup, terima kasih Mulia. Oke. Belum salah? Baik, terima kasih Mulia. Saudara saksi tadi menyatakan kalau saudara saksi sering disakiti oleh korban Ismail. Iya Pak, betul. Apa saudara saksi pernah berniat untuk membalas perbuatan korban Ismail saat masih dalam hubungan pernikahan? Ya kalau membalas seperti yang dilakukan Mbak Suyani ini tidak tahu Pak, saya udah berani. Cuma dulu tuh pas saya masih sering dipukul ya oleh Mas Ismail, rasanya tuh pengen saya pukul balik itu si Mas Ismail. Cuma kan saya wanita ya, saya kekuatannya tidak seberapa lah dibanding sama Mas Ismail itu. Jadinya ya udah itu cuma di benak saya aja, tidak saya lakuin betulan. Cukup kamu ya? Berapa tanggapan? Ada yang punya. Silakan. Jadi yang benar yang punya sama Mas Nani emang gak baik. Jadi suka kasarin perempuan yang punya. Tapi yang dirasain sama Mbak Sri ini gak seberapa apa yang saya rasain. Yang saya jadi saling banget sama Mas Ismail itu yang punya. Oke. Saudara ada tanggapan lagi dalam sidang? Baik, maka itu pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Saudara sedang mengambil aktivitas saudara. Saudara silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Silakan. Baik, masih ada lagi? Masih ada yang ya, silakan. Yang mulia mohon izin untuk menghadirkan ahli Charlotte Maleri dalam ruang persidangan. Baik, petugas silakan hadirkan ahli Charlotte Maleri dalam ruang sidang. Ahli hadir yang mulia. Baik, petugas sekarang mulai tempat. Saudara silakan maju ke depan memberikan kartu identitas dan surat-suratnya saudara. Baik. Penuntut umum dan hukum dan terdakwa silakan maju ke depan untuk memeriksa. Baik, ini ya. Baik, sekarang melipat. Silakan duduk saudara. Saudara sehat? Sehat. Siap untuk persidangan ya? Ya. Baik, di majelis makan buka ini saudara terlebih dahulu. Namun sebelumnya saudara mengetahui alasan dari persidangan apa? Saya tahu. Saudara dasar. Saya di sini untuk memberikan keterangan atas tuduhan penusukan dalam terdakwa terhadap suami. Baik, selanjutnya majelis makan buka identitas ya. Nama apa saudara? Charlotte Maleri. Tanggal lahir. Waika Putra 17 Januari 1970. Jenis kelamin laki-laki bangsa Indonesia betul ya? Betul. Nama saudara? Saya di Jalan Sopat, Selatan, Pangeran Selatan, Jakarta Selatan. Agama saudara? Kristen. Pekerjaan? Saya sekarang menjabat sebagai ketua di Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan di Komnas Perempuan. Saya di PNS. Baik, saudara PNS ya. Baik, saudara bisa jelaskan riwayat pendidikannya? Saya S1 itu lulus tahun 91 di FAUI, lalu saya lanjut tahun 2005 sebagai divisi UI antropologi. Baik, saudara punya karirnya regional Salah punya. Kalian jelaskan. Skripsi saya itu tentang tindak kejahatan perkawinan, lalu tesis saya mengenai wanita dan pemimpin di perspektif Islam. Baik, saudara pernah memberikan keterangan dalam sidang sebelumnya? Belum pernah. Baik, jadi begini saudara Ali. Menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan pendapatnya, saudara ini wajib sempat terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia. Silakan berdiri di depan saudara dibantu. Baik, saudara Ali, silakan angkat tangan kiri Anda di atas Alkitab dan tangan kanan Anda untuk angka 2 seperti ini sejajar dengan ringan. Lalu ikuti perkataan majelis hakim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal tentang soal yang dikemukakan menurut pengetahuan yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara kenal terdakwa? Iya. Saudara punya hubungan kerjaan keluarga atas dengan terdakwa? Iya. Baik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi ini kerja di Komnas Perempuan. Betul. Berdasarkan data yang saudara ahli miliki, bagaimana statistik tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam tahun terakhir? Menurut data dari Komnas Perempuan di Indonesia tahun 2011, terdapat 113.000 kasus KDRT. Daripada hal tersebut, 110.000-nya itu merupakan kekerasan terhadap istri. Namun yang ingin saya jelaskan di sini lebih lanjut bahwa dari keseluruhan kasus tersebut, 95,61% Pak, ini merupakan kekerasan terhadap perempuan. Dengan rincian, perlu disimak, kekerasan fisik itu mencapai 2.790 kasus. Lalu kekerasan fisik yang paling parah itu mencapai 103.000 kasus lebih. Lalu ada kekerasan ekonomi yang mencapai 3.222 kasus. Lalu terakhir ada kekerasan seksual mencapai 1.350 kasus.
Baik, saudara ahli, berdasarkan pengamatan saudara ahli, mengapa presentase kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi? Ini Pak, ini karena budaya patriarki yang sangat kental di Indonesia. Hal ini membuat seolah-olah posisi wanita ini berada di bawah laki-laki. Ini yang dinamakan oleh Ibu Hermi Sri Nurbayanti dalam bukunya Perlindungan Hukum Ibu dan Anak merupakan ketidaksetaraan gender dalam bentuknya subordinat. Saudara ahli, bisa saudara ahli jelaskan lebih lanjut mengenai konsep relasi kuasa? Jadi gini Bu, relasi kuasa itu dikenal dengan konsep feminisme sebenarnya. Hal ini merupakan sebuah posisi tawar yang erat hubungannya dengan pihak yang memiliki kuasa lebih besar terhadap orang yang dikuasainya. Cuma perlu dicatatkan, sebenarnya relasi kuasa ini dapat saja dalam waktu tertentu ini seimbang gitu. Terkait dengan relasi kuasa tersebut, bagaimana sikap perempuan dalam menghadapi ketimpangan perbedaan relasi kuasa? Ya, begini, perempuan itu sangat unik sebenarnya. Ketika di masa relasi kuasa mereka sangat rendah, mereka cenderung tidak bisa melakukan apapun. Mereka akan mengabaikan hal yang ada di sekitar dia. Ini yang dinamakan dengan teori avoidance. Namun ketika perempuan ini sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak tahan, dia akan melakukan perlawanan. Hal inilah yang dinamakan dengan resistensi. Dalam antropologi, ini terikut dalam teori resistensi. Apakah resistensi yang saudara ahli jelaskan dapat terjadi dalam kasus kekerasan rumah tangga? Sangat mungkin terjadi. Namun terkadang resistensi ini terjadi seolah-olah pada saat relasi kuasa mereka itu bisa terseimbang. Cuma perlu kita ketahui, resistensi ini dalam buku Dominance and the Art of Resistance oleh James Scott, hal ini sebenarnya merupakan reaksi dari adanya posisi dominan terhadap perempuan yang lemah. Terima kasih saudara ahli, cukup yang mulia. Baik, mendukung silakan. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya ingin bertanya, apakah perlawanan atau reaksi yang sudah dilakukan tadi dalam masa di mana sang istri merasa kuasanya seimbang? Perbuatan kekerasan atau reaksi tersebut harus berupa kekerasan fisik. Secara sederhana saya dapat mengatakan tidak. Dapat saja dilakukan dengan cara pengaduan, bahkan musik. Lalu mengapa menurut saudara banyak yang melakukan kekerasan fisik dalam kasus-kasus seperti ini? Begini Pak, ini ada yang dinamakan dengan teori oleh Tim Newberg. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya pelaku ini akan menirukan apa yang pernah dilakukan terhadap dia kepada orang lain pernah lakukan terhadap dia. Biasanya si pelaku ini merupakan pihak inferior yang akan menirukan lakukan yang pernah dilakukan oleh pihak superior terhadap dia. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih saudara ahli. Cukup yang mulia. Baik. Dapat apa? Tidak ada, Pak. Baik, sudah ada hal yang disampaikan lagi? Sulit Bu. Baik, pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil lindas dan surat kompetensinya. Silakan. Saudara silakan duduk tempat sudah sediakan dan jangan cara cekap dengan saksi asal kalian ahli lainnya ya. Silakan. Masih lagi Mas Hukum? Yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan ahli niat aja dalam persidangan. Baik, tugas hadirkan ahli niat dan diskret dalam masuk persidangan. Kamu segera tugas, silakan buka pintunya. Silakan maju, ahli. Ahli hadir ya mulia. Baik, tugas ada masuk tempat. Saudara silakan maju ke depan, berikan kartu identitas serta status saudara. Silakan. Penuntut umum, saudara penasihat hukum dan terdakwa silakan maju ke depan untuk memeriksa. Ahli silakan duduk. Baik, saudara sehat? Saat kemudian, Siap untuk di persidangan hari ini ya? siap. Saudara mengetahui alasan jadikan persidangan untuk apa? Saya di sini sebagai psikolog yang tidak diminta memberikan pada keterangan terkait dengan hasil proses psikologis yang saya lakukan terhadap ibu saya. Baik. Majelis hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama lengkap saudara, Iya, tadi saya. tempat tanggal lahir. Surabaya 23 Juli 1975. Jenis kami berbuat bangsa Indonesia betul ya? Jalan Daniel Selatan nomor 12 BD Jakarta Barat. Pekerjaan. Psikolog. Agama saudara. Katolik. Baik, saudara bisa jelaskan riwayat pendidikan saudara? Saya lulus S1 jurusan psikologi di Universitas Indonesia dan kemudian belajar S2. Baik, saudara pernah membuat keahlian jurnal sebelumnya? Pernah jurnal terakhir saya itu terkait dengan gangguan stres pasca trauma terhadap korban kekerasan seksual dan pemerkosaan. Baik, apakah saudara pernah memberikan keterangan dalam sidang sebelumnya? Karena saya sekitar 5 kali menjadi saksi di persidangan, tidak diantara yang saya sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan terkait pemeriksaan yang saya lakukan, dan 2 diantaranya itu saya hanya memberikan terapi psikologi. Baik, di sini dikatakan saudara pernah memberikan keterangan dalam sidang sebelumnya. Saudara, majelis hakim akan ambil semua saudara terlebih dahulu memberikan keterangan ya. Saudara bersedia? Bersedia. Silakan berdiri. Semoga saudara dibantu. Baik, saudara
Dan kata-kata menurut angka 3 seperti ini saja dalam ringan. Lalu ikuti kata majelis hakim. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebentar saudara sekarang dulu. Baik, langsung sekarang. Yang mulia harus menggunakan polisi untuk menghadirkan alat bukti berupa hasil pemeriksaan psikologis atau sama pendapat saya. Baik, silakan bertemu saudara ahli dan pendapat ramai di depan. Baik. Ramai di depan. Kalau ini kan Terima kasih mulia. Saudara, ada itu hasil pemeriksaan yang saudara lakukan? Benar. Baik, bisa saudara jelaskan apa hasil dari pemeriksaan tersebut? Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan terhadap saya di Siapi, saya dapat menunjukkan bahwa Ibu Siapi ketika melakukan perbuatan yang kedua tersebut dia berada dalam kondisi yang disebut dengan data human syndrome. Data human syndrome. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut apa itu data human syndrome? Data human syndrome itu dapat dikatakan sebagai suatu reaksi dari kekerasan fisik dan psikologis yang diterima secara terus-menerus oleh pasangan. Mengenai data human syndrome yang dialami oleh Ibu Siani ini, apakah itu merupakan suatu hasil dari kekerasan fisik dan psikologis? Semata-mata itu timbul karena Ibu Siani ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Tidak secara serta-merta timbul dalam arti bahwa BDS ini tidak akan timbul dari kekerasan yang timbul secara sekali, tapi timbul dari kekerasan yang terus-menerus, yaitu setelah melalui beberapa fase yang menjadi komponen kunci dari BDS. Adapun komponen kunci dari BDS ini adalah didasarkan pada pola kekerasan dalam rumah tangga dan personifikasi psikologis. Pola kekerasan dalam rumah tangga ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah ketika terperiksa dengan suaminya itu mengalami suatu perselisihan seperti cekcok mulut, kemudian mereka itu bertengkar, tapi mereka itu menganggap itu sebagai hal yang belum terjadi. Pada fase kedua, perselisihan itu meningkat menjadi suatu penganiayaan yang cukup parah, yang sering dialami oleh terperiksa atas perlakuan dari suaminya, yaitu dia itu sering dipukul, dia itu sering ditampar, ditendang, bahkan dia pernah diserang dengan ancaman untuk dibunuh. Pada fase ketiga adalah fase di mana suami dari terperiksa itu kemudian merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, berusaha untuk bertindak baik, namun hal itu tidak pernah berlangsung lama, sebab ketiga fase yang saya sebutkan tersebut akan terus-menerus berulang, dan fase kedua meningkat semakin buruk dari waktu ke waktu. Mengenai lingkaran pola kekerasan yang dialami oleh terdakwa ini yang didasarkan tadi, apa pengaruhnya terhadap kondisi dari psikologis juga? Ibu Siapi yang terperiksa ini mengalami suatu kenaikan tensi pada fase pertama, dan pada fase kedua itu timbul suatu perasaan yang sangat takut, yaitu depresi, merasa bahwa dia itu tidak berharga, dia itu merasa bahwa dia tidak mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Pada fase kedua itu, dan pada fase ketiga itu adalah timbul suatu dorongan dari diri terperiksa untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang terjadi selama jarak antara kekerasan. Nah, setelah serangan ini adalah untuk mempertahankan dirinya. Adapun jarak antara kekerasan dan perlawanan ini mempunyai 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perlawanan dilakukan pada saat serangan sedang terjadi, dan kemungkinan kedua itu adalah setelah serangan selesai terjadi. Dan paling banyak terjadi itu adalah kemungkinan kedua, karena wanita yang mengalami kekerasan itu kan cenderung untuk mengarahkan setiap kekuatan yang dimilikinya itu untuk bertahan hidup pada saat serangan terjadi, dan baru mengarahkan kekuatan itu melakukan perlawanan pada saat serangan telah selesai terjadi. Lalu berdasarkan pemeriksaan yang saudara ahli lakukan, bagaimana kondisi psikologis dari Ibu Siani setelah Ibu Siani ini mengalami penganiayaan di pagi hari kejadian yang tingkat kekerasannya itu jauh lebih tinggi daripada kekerasan yang pernah dialami sebelumnya? Ketika mengalami kekerasan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan dia menganggapnya itu sebagai kekerasan yang paling parah yang pernah dialaminya itu, terperiksa itu kemudian akan merasa sangat frustasi, depresi, seperti pada saat hari di mana dia melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut, yaitu mengalami penganiayaan dengan kepala itu dibenturkan ke tembok yang menyebabkan dia menjadi pingsan, merasakan kesakitan yang luar biasa, dan timbul suatu perasaan bahwa dia itu tidak mempunyai tujuan akan hidupnya lagi, sebab selama ini bahwa keselamatan akan dirinya itu terus-menerus terancam, dan hal inilah yang memicu agresi yang mengarah kepada sumber-sumber penyebab dari frustasi tersebut yang tiada lain adalah suami. Terima kasih saudara ahli. baik, teman-teman saudara. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, menurut hasil pemeriksaan saudara ahli, di sini mengenai kapasitas terdakwa, apakah dalam
dikarenakan ia sadar saat melakukan perbuatannya.
dengan perbandingannya dan barang bukti P1 berupa pisau dapur, P2 berupa dasar motif, P3 berupa kaos kaki dan P4 berupa strip musik dalam ruang persidangan. Baik, penuntut umum, saudara terdakwa penasihat hukum akan maju ke depan untuk memeriksa. Baik, saudara Malay, semua. Periksa. Baik, sekarang balik cepat. Sekarang lanjutkan. Saudara terdakwa, benar ya istri dari korban Ismail? Betul Pak. Sudah berapa lama menikah dengan saudara Ismail? Kira-kira 8 tahun. Apakah buku nikah yang ada di depan tadi adalah buku nikah saudara dengan korban Ismail? Iya benar. Baik, saudara bisa jelaskan kronologis pada tanggal 14 November 2017 secara jelas dan lengkap. Jadi hari itu tuh maksud saya selama dia marah-marah, makanya nggak dapat penghasilan dan masuk gratisnya habis. Jadi saya disuruh cari pinjaman 250.000. Tapi saya lama-lama waktu itu saya pernah ngasih pinjaman, tapi malah dibuat judi. Jadi saya nggak percaya lagi. Gara-gara itu maksudnya tambah marah. Terus ya saya tinggalin aja ke dapur. Di dapur saya dengar ada suara kecemanian gitu di dalam kamar. Terus saya kaget kan. Terus saya langsung ke kamar. Terus saya lihat Mas Maya udah ganti baju barang. Karena saya udah nggak kuat telepon dia. Saya bilang ngomong apa sih Mas? Saya aja mau gitu matiin sekalian. Terus gara-gara itu masalah tambah marah lagi sama saya dijambak, dijedotin ke tembok sama lantai sampai saya pingsan. Begitu saya bangun, saya mendengar suara suara di mobil bahasa itu dia kayak seperti bangga gitu loh, dia matiin saya. Terus saya samperin dia, saya bilang kalaupun saya mati itu juga kamu. Terus saya pergi ke kamar, nangis saya gara-gara suami saya ngomong kayak gitu sampai ketiduran. Itu saya bangun, saya lihat suami saya ada di sebelah saya. Terus saya kayak ngeliat suling kamar gitu sambil merenung. Gak tahu kenapa mata saya tuh ngeliat ada pisau di depan kamar saya di dapur. Terus saya bangun, saya ambil pisaunya, terus ya saya taruh lagi pisaunya nanti. Baik, apa yang ada di pikiran saudara pada saat saudara memegang pisau tersebut? Saya linglung, lupa diri. Saya tuh takut gitu loh kalau beneran kejadian saya dibunuh sama Ismail. Baik, selanjutnya setelah saudara meletakkan kembali pisau tersebut, apa yang terjadi? Itu anak saya nyamperin saya, dia nanya saya kenapa. Mungkin dia kasihan kali mati punya kayak gini. Dia bilang, itu sabar ya Bu, sabar. Dia mau mati ibunya, tapi ya gak tahu kenapa saya tetap ambil pisaunya. Terus saya ke kamar, saya masukin ke leher Mas Ismail. Baik, saudara terdakwa, apakah pisau yang saudara gunakan sama dengan pisau yang saudara lihat di depan tadi? Iya sama Bu. Kemudian apakah dasar bermotif kuning hijau yang saudara lihat itu milik saudara? Iya betul. Lalu bisakah saudara menjelaskan mengapa di dasar bermotif dan kaos putih dan di display putih terdapat benang merah? Itu Pak, saya lagi terus muncrat darahnya saya. Jadi itu untuk penunjukan yang harus saudara lakukan. Iya. Baik, saudara di sini mengetahui akibat dari perbuatan saudara menuliskan surat terhadap korban ini dan konsekuensinya terhadap diri saudara sendiri. Saya gak ada niat bunuh sama sekali Bu. Saya tuh lagi keadaannya bingung gitu loh Bu, ketakutan. Baik, kemudian setelah saudara menuliskan pisau tersebut, apa yang selanjutnya saudara lakukan? Saya ngeliat Mas Ismail ini bangun langsung jatuh pisaunya dari layarnya sampai kesakitan. Tapi gak lama dia jatuh terus gak gerak lagi. Ya saya kan ketakutan gitu loh Bu. Terus saya langsung ambil pisaunya, saya cuci, terus saya langsung lapor diri di polisi gitu. Terima kasih Om ya. Ya, nanti itu sekarang pertanyaannya. Terima kasih Om ya. Ibu Serni, namanya Debu, dia tetap dalam memberikan keterangan. Ibu tadi mengatakan sudah 8 tahun yang menikah dengan almarhum Ismail. Iya. Saya ceritakan bagaimana hubungan kita itu dengan almarhum Ismail sama dengan kamu. Sebenarnya pernikahannya tidak benar ada karena dari awalnya aku nggak mau. Cuman personal ini pernah langsung saya bakal bikin saya juga, saya takut jadi ya saya ingat itu. Lalu bagaimana perilaku dari almarhum Ismail pada ibu sama pernikahan? Setelah pernikahan dia sempat baik loh, itu saya sempat ngasih belanjanya. Cuman sama ini Mas Ismail ini mulai berubah masih kasar sama saya. Waktu itu saya juga bantu jualan, tapi saya malah dimarahin. Jadi saya sebisa mati diri aja lah. Tapi dia kalau udah mau sukuin saya ini minta maaf ke saya gitu. Dia minta untuk hubungan badan. Saya takut kalau nolak. Dan saya juga mikir udah kewajiban saya sebagai istri melayani suami Bu. Tapi ya sebelum kejadian hari itu Mas Ismail sempat baik sama saya kandung. Dia sempat beliin yang makanan enak gitu loh Bu. Ya tapi itu lagi muncul lagi gak baiknya itu keras. Baik, Ibu Syarni, apakah Ibu Syarni mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Ismail merupakan tindak pidana dan dapat dilaporkan ke aparat pembunuhan? Gak tahu, saya gak
biar sampai sana, saya takut. Saya jaga jadi yang baik aja. Saya nggak mau kalau orang-orang yang nanti suami saya ini orang jahat. Jadi ya sama saya bisa tahan aja. Yang saya tahu tuh kalau di sana Pak Polisi itu ribet dan betul bikin saya semangat. Apakah Ibu Suyati pernah mencoba berpercaya dengan almarhum lain? Karena waktu itu saya pernah coba saya ke KUA, cuman Mas Mani malah robek suratnya. Saya juga mikir gimana nasib Ajeng nanti kalau orang-orangnya cerai. Tapi waktu itu saya pernah coba bawa kartu Ajeng rumah saudara saya di Cirebon Mas Kabumi. Tapi saya kaget tiba-tiba Mas Ismail menjemput saya, padahal dia nggak tahu rumah saudara saya juga bingung. Terus begitu sampai rumah saya malah dimarahin, dipukulin Pak. Jadi ya saya tuh udah merasa tuh udah nggak ada tempat yang aman gitu loh Pak buat saya. Jadi ya saya pas aja Pak. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, berdasarkan keterangan saudara tadi, suami saudara setelah usia pernikahan saudara lebih dari 1 tahun, lebih berubah ya? Iya. Saudara tahu kenapa? Sebenarnya saya nggak tahu Pak. Saya tahu Pak emang awalnya dari tabiat Mas Maya kan nggak baik. Cuman kan awal pernikahannya dia sempat baik ya. Saya pikir ini udah berubah, tapi ternyata salah. Baik, lalu berdasarkan keterangan saudara tadi, saudara tidak berniat untuk membunuh suami saudara. Namun kenapa saudara tidak mencoba mencari bantuan medis untuk suami saudara? Oh iya, saya tuh nggak bisa mikir waktu itu. Saya tuh takut melihat suami saya tuh udah nggak gerak lagi dan banyak darah. Ya, jadi saya langsung melapor diri ke Pak Polisi. Baik, nanti masih ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Hasilnya masih ada? Tidak ada yang mulia. Baik, mari kita masuk ke agenda selanjutnya ya, yaitu pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 3 hari untuk menunjukkan kami. Baik, masih ada pertanyaan? Bisa yang mulia. Baik. Hari jelas sekali lagi tanggal berapa? 20 Februari 2012. 20 Februari 2012 ya. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari 2012 dengan hadir sidang pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Dengan ini sidang tutup. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 118/2012/2012/PN atas nama terdakwa Suyati binti Khairul dengan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa sehat? Siap untuk sidang hari ini ya? Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Saudara sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, pada terdakwa yang hukum silakan disimak, silakan dibacakan penuntut umum. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Surat tuntutan nomor PDN dan seterusnya, analisis yuridis unsur setiap orang. Bahwa terdakwa tidak berada dalam suatu kondisi daya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP dan tidak juga dalam kondisi yang sedang melakukan pembelaan paksa berdasarkan aturan dalam pasal 14 ayat 2 KUHP. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli nyata jessica di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan perusakan tersebut berada dalam keadaan sadar. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat dasar pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur terpenuhi. Sudah sengaja bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia sengaja menusukkan pisau terhadap korban yang sedang tertidur di mana kesengajaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuat korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ajeng Atika Sari dan saksi Rozali Cahyadi pada saat kejadian sedang berada di tempat yang sama dengan terdakwa dan melihat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa berupa penusukan pisau pada kiri korban. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur dalam lingkup rumah tangga bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan alat bukti berupa pernikahan terdakwa dan korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2003 dan tercatat di KUA Koja Tanjung Priok. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur mengakibatkan matinya korban bahwa berdasarkan saksi Ajeng Atika Sari dan saksi Rozali Cahyadi telah terjadi perbuatan fisik yang dilakukan oleh terdakwa pada korban berupa penusukan pisau terhadap kiri korban. Bahwa berdasarkan visum yang dapat yang dikeluarkan oleh ahli Esan dan Gunawan penyebab kematian korban terjadi karena pisau benda tajam menusuk arteri karotis dan seterusnya. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur sebagai orang yang melakukan bahwa terdakwa setelah bicara dengan saksi Ajeng Atika Sari langsung menuju ke kamar dan menusukkan pisau pada bagian samping kiri korban Ismail yang sedang tidur. Dengan demikian unsur terpenuhi. Dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hal-hal yang menggantikan dan meringankan yang telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami penuntut dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan 1 dengan jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa dalam pidana penjara 15 tahun. 3. Menyatakan alat bukti dan barang bukti yang telah disebutkan disita untuk negara. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang selanjutnya. Demikian putusan pidana yang kami bacakan, hormat kami penuntut umum.
terhadap surat tuntutan dari penuntut, saudara ada pembelaan? Tentu saja yang mulia. Baik, sudah siap. Yang mulia, di sini kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan nota pembelaan kami. Perlu ada pertanyaan? Jadi mulai satu 7 hari. Baik, lanjut nomor 3 lagi. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 Februari 2012 dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh Nafikom. Dengan ini sidang ditutup. Sidang melanjutkan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 118/2012/2012/PN.JKT.TM atas nama terdakwa Suyati Binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa sehat? Siap untuk sidang hari ini ya. Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan nota pembelaan dari Nafikom ya. Saudara sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, betul, silakan disimak, silakan dibacakan Nafikom. Nota pembelaan atas nama saudara terdakwa Suyati Binti Qadirun, majelis hakim yang mulia, untuk umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Analisis yuridis dakwaan ke-1 primer menuntut umum unsur menyebabkan matinya korban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dalam dakwaan yang menuntut umum mendakwakan saudara terdakwa dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan, penyebab kematian almarhum Ismail adalah shock hipovolemik atau pendarahan yang hebat karena luka terbuka di bagian leher akibat dicabutnya pisau. Dan berdasarkan keterangan yang lengkap dalam persidangan, almarhum Ismail sendirilah yang mencabut pisau tersebut. Maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan saudara terdakwa tidaklah menyebabkan kematian korban Ismail. Dengan demikian, unsur menyebabkan matinya korban dalam dakwaan primer menuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dakwaan subsidiar penuntut umum unsur dakwaan menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dalam dakwaan yang penuntut umum mendakwakan saudara terdakwa dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut yang telah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan, penyebab kematian almarhum Ismail adalah shock hipovolemik atau pendarahan yang hebat karena luka terbuka di bagian leher akibat dicabutnya pisau. Dan berdasarkan keterangan yang lengkap dalam persidangan, almarhum Ismail sendirilah yang mencabut pisau tersebut. Maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan saudara terdakwa tidaklah menyebabkan kematian korban Ismail. Dengan demikian, unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam surat dakwaan subsidiar penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dakwaan lebih subsidiar penuntut umum dalam surat dakwaan unsur mengakibatkan mati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dalam dakwaan yang penuntut umum mendakwakan saudara terdakwa dengan pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut yang telah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan, penyebab kematian almarhum Ismail adalah shock hipovolemik atau pendarahan yang hebat karena luka terbuka di bagian leher akibat dicabutnya pisau. Dan berdasarkan keterangan yang lengkap dalam persidangan, almarhum Ismail sendirilah yang mencabut pisau tersebut. Maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan saudara terdakwa tidaklah menyebabkan kematian korban Ismail. Dengan demikian, unsur menyebabkan mati dalam dakwaan lebih subsidiar penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Perbuatan saudara terdakwa tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Perbuatan saudara terdakwa merupakan sebuah bela paksa melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi yang telah dibacakan dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya serangan melawan hukum yang menyangkut hukum, kehormatan, kesusilaan dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan, almarhum Ismail telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan sistem repertum atas nama terdakwa Suyati Binti Qadirun, terdakwa juga mengalami kekerasan tersebut pada tanggal 14 November 2011, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai serangan melawan hukum. Bahwa atas hal tersebut unsur adanya serangan secara melawan hukum telah terpenuhi. 2. Serangan tersebut mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Bahwa berdasarkan keterangan ahli psikologi, saudara terdakwa mengalami beta trauma sindrom atau sindrom gangguan kejiwaan yang diderita oleh seorang wanita dalam suatu hubungan sebagai hasil dari perlakuan kejam. Bahwa akibat BWS tersebut terdakwa akan terus mendapatkan serangan di dalam pikirannya akibat dari perasaan terancamnya keselamatan jiwa yang disebabkan oleh pengulangan siklus BWS dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Ismail terhadap terdakwa pada pagi harinya. Bahwa atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak perlu adanya serangan fisik pada saat itu juga karena adanya serangan yang terjadi secara terus-menerus dalam pikiran saudara terdakwa. Bahwa atas hal tersebut unsur serangan yang mengancam pada saat itu juga telah terpenuhi. 3. Pembelaan melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan kepada terdakwa oleh ahli psikologi Nieta Jessica, diketahui bahwa kondisi BWS yang dialami terdakwa selama bertahun-tahun memuncak pada saat ia dibenturkan kepalanya dan diancam untuk dibunuh. Akibatnya terdakwa mengalami suatu guncangan jiwa berupa frustasi yang menyebabkan ia merasa terancam dan berpikir tidak ada jalan lain selain melakukan pembelaan atas dirinya sendiri. Dan hal inilah yang memicu agresi dari korban berupa tindakan untuk mengakhiri keadaan frustasi tersebut. Hal ini disebut sebagai teori frustasi agresi menurut Berkowitz.
Bahwa atas hal tersebut maka unsur pembelaan melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan hal di atas maka perbuatan dilakukan saudara terdakwa masuk ke dalam kualifikasi dalam masalah pembatas yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP sehingga tidak terdapat kesalahan dalam perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Oleh karena itu, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan saudara terdakwa Suyatni binti Qadirul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan penuntut umum. 2. Membebaskan saudara terdakwa dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan saudara terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan saudara terdakwa dalam harkat dan martabatnya. 4. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pemilik yang berhak. 5. Membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim yang memutus, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepastian hukum. Hormat kami penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa memiliki pengalaman pribadi? Silakan dibacakan. Tidak cukup saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat anugerahnya saya masih sangat menjalani proses persidangan sampai saat ini. Kepada Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang saya hormati dan sidang yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menggunakan sebagian hak saya sebagai terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, saat ini saya hidup sebagai orang yang menyebabkan hilangnya nyawa suami saya. Tapi saya tidak berdaya. Saya hanyalah wanita yang bisa menanti dan menanti tiap akhirat proses yang cukup membuat saya semakin depresi dan tertekan. Tujuan saya pun terpijak. Kepala yang mulia, bahwa lepas penjara, hidup di kesederhanaan dan hal yang tak pernah kupikirkan. Tak terkerena di alam sepanjang hidup saya. Kalau saya hidup, mana apa yang tersungguh, nama saya selama ini. Bila persis saya selalu ditanyai dan mengambil siapa saja. Untuk bebas saya selalu tapi saya juga maju untuk lebih dekat dengan Hafiz. Ada satu saya yakin bahwa mereka secara pribadi yang besar hanya pada minggu saya memohon keadilan dan melalui Majelis Hakim yang mulia. Saya mengharapkan pintu keadilan tersebut tetap terbuka. Demikian mulai dapat saya sampaikan. Semoga dapat mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mendengarkan. Terima kasih. Baik, saudara penuntut memiliki jawaban terhadap pembelaan dari penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami tetap pada penuntut. Baik, setelah mendengar surat tuntutan, nota pembelaan pada pribadi serta alat dan barang bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan akhir pada perkara ini. Namun Majelis Hakim membutuhkan waktu Juari dari sekarang, penasihat hukum saya. Saya yang mulia, tonton juga bisa. Saya yang mulia. Baik, Panca, jual lagi tanggal berapa? 5 Maret 2012 semuanya. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Maret 2012 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Dengan ini sidang, betul. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di dalam register perkara 118/2012/PNJKT-TIM atas nama terdakwa Suyatni binti Qadirul dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara sehat? Siap ikut persidangan ini ya. Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Pada penuntut umum, penasihat hukum dan saudara terdakwa selamat simak. Putusan dengan nomor register perkara 118 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas terdakwa telah dibacakan penahanan dan seterusnya. Setelah mendengar surat tuntutan, pembelaan dari penasihat hukum dan pembelaan pribadi serta didukung oleh alat dan bukti dari penasihat hukum dan penasihat hukum, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut. Menimbang, dikarenakan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Dakwaan pertama, 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian yang lebih sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu setiap perseorangan, swasta, pegawai negeri maupun pejabat negara. Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah menyebutkan identitas dirinya dan telah disesuaikan dengan yang tercantum dalam surat dakwaan.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik. Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti merusuk korban dengan menggunakan pisau bermata satu ke leher korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan atau termasuk ke dalam perbuatan kekerasan fisik. Menimbang bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Oleh karenanya, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah. Menimbang bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat akhir dalam musyawarah majelis hakim, terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran pada pembelaan penasihat hukum tentang pembelaan yang melampaui batas. Menimbang bahwa menurut saya rumusan pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembelaan yang melampaui batas adalah suatu pembelaan terpaksa yang sangat perlu. Namun melampaui batas jika perbuatan dilakukan karena perasa tergoda pada itu juga, dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang disebut dengan beta Bowen syndrome yang dialami terdakwa akibat dari kekerasan dalam terdakwa secara terus-menerus. Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas, saya berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaannya. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan hak martabatnya. 4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak sebagaimana permintaannya. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam majelis hakim, maka terhadap pokok perkara ini dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga menurut pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Sylvia binti Kodir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 2. Menjatuhkan pidana sebanyak 7 tahun kepada terdakwa. 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti yang telah dibacakan disimpan untuk keperluan pembukti di persidangan lainnya. 6. Membayarkan terdakwa untuk membayar biaya PKS sebesar Rp1.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada tanggal 2 Maret 2012. Oleh kami Haji Salam Wajah sebagai hakim aktual dengan Cika Remina dan Rena Setiana sebagai hakim anggota yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penuntut umum, saudara terdakwa, penasihat hukum, dan panitia pengganti. Dengan ini sidang ditutup. Baik, saudara terdakwa, terhadap putusan ini saudara memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Kepanitiaan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Dari kami ya. Baik, penuntut umum sudah tahu juga ya? Baik. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Jadi aku pergi ke pas udah